Sahabatku yang terkasih, Natal merupakan tanda dari Allah agar manusia berhenti mencari Allah dengan usaha sendiri. Segala usaha manusia melalui agama adalah sia-sia. Maka dalam pandangan Allah, tidak ada seorang pun yang mencari Allah, seperti tertulis dalam Roma pasal 3 ayat 11. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Sehingga Allah sendiri yang datang mencari manusia. Kedatangan Allah dalam dunia adalah berdasarkan bijaksana Allah sendiri. Yesus Kristus merupakan bayi ajaib sepanjang sejarah. Untuk bisa mengerti akan hal ini, hanya bisa melalui iman kepada Allah. Siapakah yang bisa percaya bahwa juru selamat manusia adalah seorang bayi kecil yang lemah lembut dan juga hina? Kita dilahirkan di tempat tidur yang layak dan baik. Namun, ketika anak Allah datang ke dalam dunia, dilahirkan di dalam palungan kandang binatang. Secara akal manusia tidak dapat mengerti akan hal ini. Namun, kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 25 mengatakan, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada. Sahabatku yang terkasih, bagaimana cara mencari Allah yang berkuasa dan bijaksana? Alkitab menyatakan justru Allah memilih jalan yang tampaknya bodoh, tidak bijaksana, dan tidak mempunyai kuasa untuk menyatakan kemuliaan dan rencananya yang kekal. Para gembala dan orang Majus menjadi orang-orang pertama yang beriman dan datang kepada Sang Kristus, bayi kecil yang ajaib. Mereka sujud menyembah kepada seorang bayi. Bagaimana mungkin ini terjadi? Sekarang banyak orang yang melihat dulu Tuhan mencurahkan berkat, melakukan mujizat, menyatakan kuasa penyembuhan, barulah mau berbakti kepadanya. Seorang bayi di palungan tidak menyatakan kuasa, mujizat. Sang bayi kecil yang diberikan Allah kepada manusia mempunyai nama yang sangat mengherankan, yaitu yang pertama, ajaib. Dia adalah keajaiban yang lebih besar daripada segala keajaiban dunia, dan segala yang diperbuat oleh Kristus ajaib adanya. Yang kedua, penasihat yang agung, yang memberikan nasihat dan bijaksana yang luar biasa. Hanya di dalam Kristus kita bisa memperoleh bijaksana. Dan sekarang bijaksana itu datang ke dalam dunia sebagai seorang bayi. Yang ketiga, Allah yang berkuasa. Meskipun manusia tidak dapat mengerti akan hal ini, tetapi inilah kebenaran. Allah menyatakan diri melalui cara yang sama sekali berbeda dari pemikiran manusia. Yang Maha Kuasa telah menyatakan diri di dalam seorang bayi yang seolah-olah tidak mempunyai kuasa apapun. Akan tetapi Yesus Kristus menyatakan kuasa Allah melalui penyembuhan, pembangkitan orang mati,
dan berbagai penyataan-penyataan mujizat, karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Yang keempat, Bapa yang kekal. Kalau kita mengatakan Abraham adalah bapa kita, ia adalah bapa iman. Adam adalah bapa jasmani kita yang pertama. Lalu dapatkah Adam kita sebut sebagai bapa yang kekal? Tentu tidak. Karena Adam hanyalah bapa pertama dari umat manusia, namun bukan bapa kekal. Kristuslah yang disebut Bapa yang kekal. Dia mempunyai kekekalan dan bersifat ilahi. Dia adalah Allah sendiri, pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Dia adalah Bapa yang kekal. Yang kelima, Putra Raja Damai. Apabila kita tidak mengalami peperangan, maka bersyukurlah kepada Tuhan, karena peperangan itu sangat menakutkan. Begitu banyak orang merasa hidupnya tidak berarti lagi jika peperangan itu ada. Akan banyak umat manusia bertanya, di manakah perdamaian? Apabila manusia lebih menginsafi kesalahan sendiri dan mau mengakui dosa, maka seharusnya dunia lebih mudah mencapai perdamaian. Tetapi hal ini akan tetap merupakan satu tanda tanya. Dengan adanya isu-isu perbedaan agama yang mengakibatkan hilangnya toleransi dan kerukunan, adanya seks bebas, kekayaan, dan kuasa merupakan penyebab peperangan di dunia sepanjang sejarah hingga saat ini. Mungkinkah ini dapat diselesaikan sehingga terwujud perdamaian? Jawabannya, mungkin hanya di dalam Kristus. Oleh sebab itu, bertobatlah dari kebanggaan beragama tanpa pertobatan. Tinggalkan dosa seks dan emosi yang tidak dikendalikan oleh Roh Kudus. Tinggalkanlah perebutan harta dan kuasa. Tinggalkan ambisi pribadi yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bertobatlah dan kembalilah kepada Sang Bayi Natal, Yesus Kristus. Damai Natal senantiasa menyertai kita semua. Amin.